Polemik mengenai status HGB dan SHM di kawasan pesisir Laut Tangerang kembali mencuat, terutama terkait klaim pagar laut sepanjang 30,16 km. Konsultan hukum PIK 2, Mu'anas Alaidin menegaskan bahwa klaim sertifikasi laut adalah keliru. Ia menjelaskan bahwa lahan yang dimaksud bukanlah perairan laut, melainkan tambak atau sawah milik warga yang terdampak abrasi. Meskipun mengalami perubahan fisik akibat faktor alam, batas-batas lahan tersebut tetap teridentifikasi dengan jelas dan telah dialihkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan Menteri ATR atau BPN itu sudah tegas, tidak ada laut yang disertifikatkan. Yang ada hanyalah lahan tambak atau sawah yang terabrasi. Tetapi batas-batasnya tercatat dan sah secara dokumen, kemudian dialihkan jadi HGB dan SHM. Lebih lanjut, hasil pengecekan melalui citra satelit menunjukkan bahwa area di sekitar pagar bambu bukan merupakan laut, melainkan lahan yang sebelumnya dimiliki warga yang terdampak abrasi. Mu'anas menegaskan bahwa penerbitan HGB dan SHM di kawasan tersebut telah melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Lahan yang awalnya berstatus SHM milik warga dialihkan menjadi SHGB milik pengembang melalui mekanisme jual beli resmi, pembayaran pajak, serta pengurusan dokumen legal seperti SK izin lokasi dan PKKPR. Proses penerbitan SHGB dilakukan secara legal. Lahan yang awalnya SHM milik warga dibeli secara resmi, dibalik nama dan pajaknya dibayar. Semua prosedur telah terpenuhi. Terkait narasi yang menyebut bahwa pagar laut sepanjang 30 km merupakan bagian dari HGB pengembang, Mu'anas menilai bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Isu ini mirip dengan narasi yang salah terkait proyek strategis nasional atau PSN di PIK 2. Tidak semua pagar laut tersebut terkait dengan HGB pengembang, karena ada SHM milik warga yang juga terlibat. Sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2025, pihak TNI Angkatan Laut telah melakukan pembongkaran terhadap sebagian pagar laut dengan upaya lebih lanjut yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, serta nelayan setempat. Menanggapi hal ini, Mu'anas menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mengikuti kebijakan pemerintah dalam setiap langkah yang diambil terkait pembongkaran pagar laut ini. Apapun keputusan pemerintah, sepanjang itu menjadi produk hukum, kita akan taati dan ikuti. Kami juga masih menunggu surat resmi dari BPN untuk memahami lebih lanjut dasar keputusan yang akan diambil.